Kami di Sapa Indonesia Malam, Pak Diki, jangan-jangan pernyataan Pak Anies, apapun maksudnya itu, karena memang ada disparitas kualitas penanganan COVID-19, ketidakmerataan fasilitas layanan kesehatan antara DKI Jakarta dengan wilayah lainnya. Ya, memang ini isu yang dari awal ya. Artinya begini, sebetulnya kalau fasilitas mungkin ada beberapa yang hampir sama Ya, misalnya ya. Tapi dalam strategi, strategi testing, tracing, ini masih ini ada dari TV nih masuk. Oke, halo. sebentar, silakan Pak Diki lanjut. Jadi Ini masuk testing dari tracing TV, ini kan? yang masih menjadi isu terutama di daerah penyangga ya. Kemudian juga termasuk daerah penyangga ini ada juga yang berbatasan dengan Jawa Barat dan Banten. Nah, karena apa? Karena ini kan di input ya. Masalahnya jangan dilihat di outputnya saja. Ini kan kalau bicara rumah sakit ini kita sebenarnya udah indikator telat sebetulnya. Ya. Tapi kita harus dilihat di indikator awal. Ya. Di indikator awal pandemi itu ya kasus harian, kemudian juga tes positivity rate itu yang harus dirujuk. Nah ini yang sering diabaikan dan peran pemerintah pusat sekali lagi selalu saya ingatkan mengingatkan pemerintah daerah bahwa intervensi kita ini harus setara gitu. Setara itu bukan harus sama banget, tapi ya, ada kualitas yang sama. Kalau kuantitasnya yang akan tentu disesuaikan dengan konteks. Tapi kualitas itu bahwa strategi yang utama itu di 3T itu harus sama. Oke. Nah, ini isunya. Nah, Bung Dhani, bagaimana kemudian cara pemerintah untuk memastikan ini? Kita tahu bahwa sebagian besar dari jumlah tes COVID-19, swab PCR yang dilakukan di Indonesia, besar sekali, hampir 50% itu terjadi di DKI Jakarta. Nah, daerah-daerah lain itu kalau di total bahkan tidak sampai 50%. Bagaimana cara kemudian supaya memastikan ini setara seperti yang tadi disampaikan Pak Diki? Ya, tentu kalau kita lihat dari jumlah tes PCR ya, ini kan memang sekarang ini memang betul, memang di DKI itu paling banyak, kemudian disusul oleh di Jawa Timur dan Jawa Barat ya. Nah, tapi itulah makanya yang tadi awal tadi saya sampaikan, ada atau tidak ada keinginan ataupun harapan dari Gubernur DKI terhadap agar pemerintah pusat mengambil alih, terlepas daripada itu udah kewajiban pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Kenapa? Karena ada regulasi yang tidak bisa itu diputuskan oleh daerah. Ada regulasi yang memang itu harus diputuskan di pusat, di Kementerian Kesehatan, untuk katakanlah tadi untuk jumlah tes, pengadaan jumlah alat tes. Itu kan juga keputusannya juga banyak di pusat untuk membuat kebijakan penambahan jumlah alat tes dan distribusi alat tes. Kemudian tadi persoalan yang mengenai resources ya, sumber daya manusianya, dokter maupun juga perawat. Nah, itu kan kebijakan juga di Kementerian Kesehatan untuk apa? Untuk dokter-dokter, katakan ada keterbatasan dokter yang ada di daerah penyangga, di Bogor umpamanya, seandainya ada di Jawa Barat, di sebagian di Depok. Nah, kalau ada kan itu di pusat, itu mengeluarkan aturan, regulasi dokter residen itu bisa untuk digunakan untuk sementara, dikeluarkan izin praktek sementara di beberapa rumah sakit yang membutuhkan yang kekurangan tenaga medis di daerah di luar DKI. Perawat juga demikian, dikasih surat izin sementara. Nah, kira-kira begitu. Itu kan keputusan itu memang adanya di pusat, di Kementerian Kesehatan, sehingga tidak bisa itu diatasi oleh daerah sendiri. Artinya ada kewajiban dari pusat, termasuk alat tes, termasuk penyediaan APD, supporting medis, kemudian juga alat tes PCR, juga banyak yang itu kebijakannya dari pusat, sehingga perlu ada concern lebih kepada pemerintah daerah, terutama di daerah-daerah yang di daerah penyangga di luar DKI. Nah, ini koridornya adalah kewajiban pemerintah pusat hadir dengan memberikan regulasi agar ada agar vaskes-vaskes di daerah bisa dioptimalkan peranan dalam penanganan COVID. Bung Dhani, saya harus bertanya, di tengah pandemi ini sebenarnya bagaimana sih pola komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, spesifik untuk kasus ini adalah pemerintah DKI Jakarta? Di awal tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa koordinasi itu intensif, baik itu di ratas, rapat koordinasi, tadi Mas Bima juga sudah sampaikan, rapat koordinasi juga intensif dilakukan, koordinasi dengan antara daerah penyangga, Bogor dengan DKI, Depok, semua juga berjalan dengan baik ya. Tapi tadi, penanganan COVID ini kan extraordinary, dan penanganan COVID ini semuanya sangat-sangat dinamis di lapangan. Bukan berarti ketika ada suatu masalah di suatu daerah,
lalu kemudian dianggap wah ini miskoordinasi dengan pusat atau ada pusat tidak memberikan direction yang jelas atau keputusan yang jelas. Tidak begitu koridornya, karena permasalahan setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, jadi kita juga minta bantuan kepada media, teman-teman media, agar tidak mudah juga memframing suatu indikator-indikator yang belum tentu makna kontekstualnya seperti itu. Kita juga sebaiknya melakukan ya tabayun atau cross check sehingga dapat framing dan informasi yang jelas yang secara substantif memang begitu adanya. Jadi sekali lagi koordinasi itu baik, intensif, cuman ketika ada ketidaksempurnaan di lapangan itu bukan berarti menunjukkan adanya miskoordinasi. Itu karena memang penanganan ini sangat dinamis. Bung Bima Arya, saat ini kalau di Bogor sendiri, apa sih yang masih Anda rasa masih kurang begitu dalam penanganan COVID-19? Apa yang masih harus didukung oleh pemerintah, mumpung saat ini ada Bung Dhani nih dari KSP? Jadi begini, tafsiran saya sama dengan Mas Dhani ya terkait dengan pernyataan dari Provinsi Jakarta. Bukan permintaan mengambil alih, tetapi meminta agar terjadi percepatan sesuai dengan kewenangannya. Itu kata kuncinya. Jadi sesuai apa yang menjadi kewenangan pusat dipercepat ya. Kemana arahnya? Ya kita kembalikan lagi, semuanya kan ada angka-angkanya. Testing, tracing, dan treatment itu ada angkanya. Kita berbicara testing misalnya. Setiap daerah kan kelihatan kapasitas PCR-nya berapa, seminggu bisa berapa. Kalau kurang, dibantu oleh pusat, dibantu pengadaan PCR tesnya dan sebagainya. Kemudian untuk tracing, kan juga ada angkanya. Satu positif bisa berapa? Di Bogor targetnya minimal 20. Nyampe atau enggak? Kalau enggak ya dibantu. Nah kita dibantu oleh kementerian untuk menguatkan tim surveillance misalnya begitu. Yang ketiga adalah treatment terkait dengan bed occupancy ratio. Nah cukup atau enggak? Nah kemarin ketika 80% kita koordinasi dengan pusat akhirnya dibantu. Nah tapi saat ini kita melihat bahwa persoalan utamanya adalah kita berpacu dengan waktu. Nah walaupun sekarang kota Bogor ini turun, tetapi ke depan kita prediksikan masih akan terus meningkat. Nah karena itu yang diharapkan kepada pemerintah pusat adalah mempercepat, melakukan akselerasi agar bangunan aset milik pemerintah atau instansi vertikal bisa digunakan ya, sebagai fasilitas isolasi mandiri atau bahkan rumah sakit lapangan begitu. Nah inilah yang memerlukan kewenangan dari pusat. Ya kita sudah ajukan sebetulnya ada beberapa gedung milik instansi vertikal. Nah kalau dibantu diakselerasikan akan semakin menekan angka bor kita. Nah saya kira ini bukan mengambil alih, tapi melakukan akselerasi terkait dengan kewenangan pusat. Terakhir untuk Pak Diki.